Gelar pemimpin yang disandang oleh pemerintah dalam sebuah demokrasi republik pada hakikatnya adalah sebuah metafora. Esensi dari sistem ini justru menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sementara pemerintah hanyalah pihak yang diberi mandat untuk sementara waktu. Karena itu, klaim bahwa pandangan pemerintah merepresentasikan seluruh kehendak rakyat dan pandangan rakyat adalah keliru secara fundamental. Asumsi yang menyesatkan ini berbahaya bagi prinsip-prinsip demokrasi karena dapat digunakan untuk membungkam kritik, melegitimasi kebijakan yang sewenang-wenang, dan mengabaikan suara minoritas. Pertama, legitimasi formal melalui mekanisme pemilihan tidak menjadikan pemerintah sebagai pemilik otoritas intelektual atas setiap warga negara. Kekuasaan politik yang diperoleh adalah pendelegasian wewenang untuk mengatur, bukan pengambil alihan hak berpikir dan keyakinan. Setiap individu tetap merupakan entitas kognitif yang merdeka. Dengan demikian, kata-kata dan kebijakan pemerintah harus dipahami sebagai metafora dari mandat yang diberikan, bukan sebagai kebenaran mutlak yang harus diterima tanpa reserve. Kedua, hubungan antara rakyat dan pemerintah adalah hubungan kontraktual, bukan hubungan hierarkis yang absolut. Kontrak sosial menuntut penyerahan sebagian hak individu untuk kepentingan bersama, namun bukan penyerahan total otonomi akal budi dan moral. Dalam hal ini, objek kepatuhan warga negara adalah konstitusi, hukum, dan institusi demokrasi, bukan kepada individu atau golongan tertentu yang berkuasa. Kepatuhan ini bersyarat, yaitu selama pemerintah menjalankan amanatnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Ketiga, prinsip kedaulatan rakyat membalikkan logika kekuasaan tradisional. Rakyat sebagai pemberi mandat adalah pemimpin sejati, sementara pemerintah adalah pelaksana mandat. Karena itu, arah hubungan representasi harus dari rakyat kepada pemerintah, bukan sebaliknya. Pandangan dan sikap pemerintah harus selaras dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Ketika terjadi kesenjangan antara keduanya, mekanisme pertanggungjawaban dan koreksi melalui saluran demokrasi menjadi keniscayaan. Konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah bahwa legitimasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh prosedur elektoral, terutama oleh elektabilitas dan keselarasan kebijakannya dengan kehendak rakyat. Pemerintah dituntut untuk memiliki kerendahan hati, untuk mendengar dan menyelaraskan pandangannya dengan suara rakyat, bukan memaksakan kehendaknya sendiri. Dalam konteks isu global seperti dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina, sikap pemerintah harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang hidup dalam kesadaran kolektif rakyat, bukan kepentingan pragmatis semata. Dengan demikian, memahami pemimpin sebagai metafora adalah cara menjaga martabat kedaulatan rakyat. Ini mengingatkan bahwa kekuasaan sesungguhnya ada di tangan rakyat, dan pemerintah hanyalah representasi sementara yang harus selalu mempertanggungjawabkan mandatnya. Demokrasi yang sehat lahir dari kesadaran bahwa pemerintah ada untuk rakyat, bukan sebaliknya. Refresh your mind.